Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Anang selaku Ketua MGMP Matematika Kabupaten Sleman, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Matematika SMA sederajat di Kabupaten Sleman, yang saya hormati Pak Made Beni selaku Ketua PKM Pemanfaatan Teknologi ini untuk pembelajaran, yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang terlibat dalam PKM dengan MGMP Sleman yang turut hadir pada pertemuan hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul kembali secara virtual ya pada hari ini. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Agenda hari ini adalah pelatihan Google Classroom ya, melanjutkan kegiatan PKM Pemanfaatan Teknologi dari Departemen Matematika UGM yang telah dimulai pekan lalu saat Pak Ivan memberikan pelatihan Google Meet. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Hadrian Andradi, jadi bisa dipanggil Pak Hadrian. Kadang kalau pertemuan minggu lalu Pak Iwan memanggilnya Mas Andra, jadi ada yang memanggil Hadrian, ada yang memanggil Andra. Pada dua pertemuan PKM sebelumnya, saat Prof Widodo dan Pak Ivan menjadi pemateri, saya lebih banyak bekerja di belakang layar. Jadi saya sebelumnya sebagai host yang bertugas membuat room dan linknya, mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir, terus menerima permintaan join. Selain itu juga yang menghandle masalah-masalah teknis selama Bapak Made Tantrawan. Kami memanggilnya dengan Wawan saja, jadi bukan Made karena Made terlalu banyak ya yang Bali menggunakan Made, kami memanggilnya Pak Wawan. Yang pada pertemuan sebelumnya sama seperti saya, juga bekerja di balik layar, beliau bertugas terkait presensi dan notulensi. Nah hari ini saya dan Pak Wawan ditugaskan di depan layar, jadi saya sebagai moderator dan Pak Wawan sebagai pemateri. Oke, sebelum Pak Wawan memulai pelatihan, akan saya bacakan dulu CV dari beliau. Izinkan saya untuk share, ini ada file Word, akan saya share biar tampak juga di depan Bapak Ibu sekalian. CV dari Pak Made Tantrawan. Jadi Pak Made, nama lengkapnya Made Tantrawan, SSI, MSc, PhD. Jadi cukup panjang ya gelarnya ya, sudah dapat 3 gelar seperti itu. Laki-laki, namanya Made Tantrawan, lahirnya Sidoarjo, mungkin numpang lahir di Sidoarjo ya. KTP-nya sekarang masih Bali ya Pak Wawan ya, tapi alamat sekarangnya tinggal sementara di Pogung Lor. Pendidikan formal, jadi SD-nya sempat di Kalianda, 3 tahun di Lampung Selatan kalau saya tidak salah. Setelah itu menghabiskan masa SD sampai SMA-nya di Denpasar, Bali. Setelah itu S1, S2 di UGM, dan dalam usia yang cukup muda, tahun ini Pak Made Tantrawan sudah mendapatkan gelar S3-nya dari National University of Singapore yang tentu saja ada di Singapura. Pendidikan non formal, ya seperti kebanyakan dari kita, pernah ikut kursus ya, kursus bahasa Inggris ini. Pak Wawan ini 2013 ikut kursus bahasa Inggris selama 3 bulan. Riwayat pekerjaannya ya hanya satu, sejak 2017 beliau menjadi dosen tetap non-PNS di Departemen Matematika FMIPA UGM. Oke, ini publikasi dari beliau, sudah punya 5 publikasi dengan 4 diantaranya menjadi penulis pertama, dan 2 terakhir ini diterbitkan pada 2 tahun terakhir. Oke. Ya, ini cukup banyak juga tanda jasa penghargaannya. Kebanyakan itu terkait Olimpiade. Jadi ini salah satu master Olimpiade kami. Jadi tahun 2008 mendapat medali emas OSN yang sekarang namanya KSN. Kalau saya tidak salah 2008 itu bersama Pak Iwan juga mendapatkan emas. Setelah itu di saat mahasiswa di tahun pertamanya 2010 sudah mendapatkan medali perunggu untuk nasional, dan untuk internasionalnya langsung mendapatkan peringkat kedua. Jadi juara 2, second prize atau perak kita biasa mengatakan. 2011 dapat emas nasional, hanya saja internasionalnya turun menjadi perunggu. 2012 mempertahankan emas nasionalnya dan mengembalikan perak internasionalnya. Dan yang ini juga yang cukup menarik, saat tahun 2018 saat S3, Pak Made Tantrawan ini juga membantu menjadi tutor di universitas di Singapura sana, dan terpilih
sebagai top 20%, jadi 20% terbaik, tutor terbaik di sana. Nah, ini lain-lain, beberapa kegiatan lain dari Pak Made Tantrawan. Beliau juga asisten pembina, sekaligus pembina dalam pelatihan tim IMO. Jadi yang KSN yang lolos akan dikirim ke IMO itu juga dilatih oleh Pak Made Tantrawan. Di tingkat mahasiswa juga melatih tim Olimpiade mahasiswa juga, menjadi pembina, asisten pembina tim IMC, ya, Olimpiade tingkat universitas, tapi internasional. Dan mungkin Bapak Ibu yang akrab dengan KTOM, jadi KTOM itu behind the screen-nya juga adalah Pak Made Tantrawan. Jadi itu CV dari Pak Made Tantrawan. Mungkin sebelum Pak Made Tantrawan memulai presentasinya, bisa tolong di-share file yang ingin dipresentasikan agar dapat dilihat atau screen-nya. Terima kasih Pak Angga. Saya coba share dulu nih. Ya. Oke, sudah terlihat Pak Made Tantrawan. Ya, waktu saya persilahkan. Monggo Pak Wawan. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya Pak Adrian. Jadi sebelumnya yang saya hormati Bapak Ibu dosen tim PKM dari Departemen Matematika UGM, yang saya hormati Bapak Ibu guru, baik pengurus, Pak Anang, dan jajaran lainnya, dan juga anggota dari MGMP Kabupaten Sleman. Jadi semoga semuanya dalam keadaan yang sehat nih. Oke, jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit yang saya ketahui itu terkait dengan penggunaan Google Classroom seperti itu nih. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang mungkin belum pernah atau belum familiar dengan Google Classroom itu sendiri. Jadi apa sebenarnya itu Google Classroom seperti itu? Nah, mungkin kita dapat melihat kilas balik ke pertemuan sebelumnya, jadi materi yang dijelaskan oleh Bapak Ivan pada pertemuan sebelumnya. Di pada saat itu, Bapak Ivan telah menjelaskan terkait tata cara penggunaan Google Meet, ya. Google Meet. Nah, di mana Google Meet itu merupakan suatu media yang disediakan oleh Google yang dapat Bapak Ibu sekalian manfaatkan untuk berkomunikasi secara langsung atau verbal seperti itu dengan siswa atau peserta Bapak Ibu sekalian. Nah, Google Meet itu versi yang langsung. Nah, lalu bagaimana Google Classroom? Jadi Google Classroom itu bisa dikatakan versi komunikasi secara tidak langsungnya seperti itu. Jadi secara non verbalnya. Jadi itu gambaran kasarnya Google Classroom. Jadi biasanya jika Bapak Ibu berkomunikasi secara tidak langsung sebelumnya dengan siswa itu menggunakan SMS, email, WhatsApp, Line, Facebook, dan lain-lainnya. Nah, di sini Google Classroom itu bisa saya katakan semacam kombinasi dari beberapa hal yang saya sebutkan tadi. Jadi itu kurang lebihnya gambaran kasar terkait apa itu Google Classroom. Nah, nanti mungkin pertanyaan selanjutnya, di apa saja yang bisa kita peroleh atau bisa kita akses di Google Classroom itu. Nah, di sini Google Classroom itu akan menyediakan fasilitas berupa kelas-kelas, di mana nantinya kelas-kelas di masing-masing kelas itu Bapak Ibu dapat menyampaikan pemberitahuan, materi, tugas, kuis atau ujian kepada siswa, termasuk juga bagaimana siswa mengumpulkan tugasnya itu juga bisa melalui Google Classroom, dan juga termasuk bagaimana kita menilai jawaban siswa. Jadi kurang lebih seperti itu fasilitas atau fitur yang ditawarkan oleh Google Classroom. Oke. Nah, di sini mungkin jika kita kombinasikan Google Classroom ini dengan Google Meet yang dibahas minggu sebelumnya itu, bisa jadi ini bisa dikatakan keduanya ini akan menjadi semacam versi virtual dari kelas yang Bapak Ibu miliki di kehidupan nyatanya seperti itu. Ya. Jadi ini semacam versi virtualnya. Jadi Meet itu untuk komunikasi secara langsung, yang secara tidak langsungnya Google Classroom. Gitu. Nah, jadi itu kurang lebihnya terkait gambaran awalnya lagi terkait dengan Google Classroom. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, jadi bagaimana cara kita menggunakannya? Nah, di sini saya akan
mencoba untuk menjelaskan tata cara penggunaan Google Classroom. Jadi di sini nanti saya akan lebih banyak coba langsung praktek langsung, jadi bagaimana tata caranya. Nah, namun sebelum kita praktek langsung, di sini ada satu hal yang perlu Bapak Ibu siapkan ya, sebelum untuk mengakses Google Classroom-nya. Nah, di sini selain internet yang jelas harus ada, yang paling utama di sini adalah Bapak Ibu harus memiliki akun Google sebelumnya. Mungkin pada saat menggunakan Google Meeting, Bapak Ibu masih bisa menggunakan akun di luar akun Google. Nah, di sini khusus untuk Google Classroom, Bapak Ibu sekalian itu diwajibkan untuk menggunakan akun Google. Jadi baik yang bersifat pribadi ataupun yang sekolah atau instansi. Oke. Jadi ini bersifat wajib untuk menggunakan akun Google-nya. Nah, setelah Bapak Ibu memiliki akun Google, baru kita bisa langsung mempraktekannya untuk tata cara penggunaan Google Classroom. Di sini nanti pada praktek kali ini saya akan membagi pembahasan ke dalam 4 bagian, Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu ada inisiasi, jadi bagaimana cara kita masuk ke Google Classroom, bagaimana cara kita membuat kelas, seperti yang tadi sampaikan, kelas-kelas yang disediakan oleh Google Classroom itu bagaimana kita membuatnya. Kemudian pada bagian selanjutnya saya akan menjelaskan terkait detail-detail di dalam kelas itu seperti apa, termasuk cara mengundang peserta, membuat pemberitahuan, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya di bagian ketiga, saya akan membahas tentang tata cara menyampaikan materi, tugas, kuis, atau ujian itu kepada siswa itu seperti apa. Jadi mungkin ini bagian ketiga ini yang mungkin Bapak Ibu perlu perhatikan dengan baik, karena mungkin akan sering digunakan jika Bapak Ibu memanfaatkan Google Classroom ini. Nah, yang bagian keempat itu nanti adalah terkait bagaimana tata cara peserta mengumpulkan tugas, bagaimana siswa itu mengumpulkan tugas, kemudian termasuk bagaimana cara kita menilai hasil tugas siswa. Jadi ini kurang lebih yang akan saya bahas dan kita praktekkan nanti terkait dengan Google Classroom. Jadi untuk menghemat waktu, mungkin kita dapat coba langsung mempraktekkan. Jadi kita mulai dari inisiasi, jadi bagaimana cara masuk ke Google Classroom. Nah, ini pada pertemuan kali ini saya akan lebih memfokuskan ke penggunaan Google Classroom melalui media laptop atau komputer. Jadi nanti untuk yang media smartphone itu kurang lebih tata caranya sama, dan mungkin sebelumnya juga sudah sempat disampaikan oleh Bapak Iwan atau Pak Anang, selaku pengurus dari MGIP, untuk menginstal Google Classroom di smartphone Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk mengakses Google Classroom nanti cukup install aplikasinya, nanti tinggal buka Google Classroom-nya. Nah, sekarang lalu bagaimana untuk mengakses Google Classroom melalui laptop seperti itu atau komputer Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini langkah pertamanya adalah dengan membuka browser. Jadi browser apa saja yang Bapak Ibu miliki bisa Ibu pilih. Jadi dalam hal ini saya akan mencontohkan untuk membuka Google Classroom itu menggunakan Mozilla. Jadi kita buka browsernya seperti itu. Nah, nanti setelah membuka browser, Bapak Ibu silahkan login ke akun Gmail Bapak Ibu sekalian. Jadi masukkan ketikkan mail.google.com atau cara yang seperti Bapak Ibu biasanya gunakan untuk mengakses Gmail. Jadi silahkan login di sana, nanti akan muncul tampilan kurang lebih seperti yang di layar ini. Mungkin tunggu sebentar. Nah, ini jadi tampilan Google Mail-nya kurang lebih seperti ini, yang versi biasa. Jadi, kurang lebih seperti ini. Nah, setelah Bapak Ibu berhasil login ke akun Gmail-nya Bapak Ibu masing-masing, nah, lalu bagaimana cara kita untuk masuk ke Google Classroom? Nah, untuk masuk ke Google Classroom, Bapak Ibu silahkan perhatikan tanda titik 9 yang ada di pojok kanan atas, yang di sini. Jadi ada tanda titik 9 di sini, pojok kanan atas. Jadi silahkan Bapak Ibu klik di sana. Jadi silahkan klik. Nah, nanti setelah mengklik itu nanti akan keluar aplikasi-aplikasi apa saja yang terkait dengan akun Google kita. Jadi seperti contohnya Google Map, Google Drive, Google Foto, dan di sini juga ada Google Meet yang dijelaskan sebelumnya oleh Bapak Ivan. Nah, lalu di mana Google Classroom? Jadi Google Classroom itu terletak di bagian terbawah.
Jadi silahkan diturunkan di sini, digeser ke bawah. Nah, itu nanti akan terlihat Google Classroom di satu baris dari bawah. Itu ada tulisan Google Classroom ya, di sini. Jadi silahkan Bapak Ibu klik saja. Jadi nanti tinggal diklik, klik Google Classroom. Nah, nanti akan otomatis membuka halaman utama dari Google Classroom. Oke, kita tunggu ini sedang loading. Nah, agak sedikit lambat di sini jaringannya, mohon maaf. Nah, jadi ini kurang lebih tampilan dari Google Classroom ya Bapak Ibu. Jadi ini tampilan utama dari Google Classroom-nya. Jadi biasanya ini di halaman yang bagian tengah itu akan berisikan kelas-kelas apa saja yang kita sudah bergabung, baik sebagai guru maupun Maaf sebagai Pak, siswa. Nggih. presentasi Ibu. Bapak nggak kelihatan bagi saya Pak. Mungkin Ibu bisa mencari nama saya, Bu. Jadi ada tulisannya Made Tantrawan. Presentation, Ya. nanti diklik pin, Bu. Seperti minggu lalu, Bu. Jadi dicari terus ada tanda Oh pin. iya, oke. Oke, nanti diklik di pin, nanti itu akan otomatis Oke, terima terbuka kasih. yang saya. Oke, Bu. Sama-sama, Bu. Nah, jadi ini kurang lebih tampilan utama Google Classroom-nya, nggih. Jadi di sini di bagian tengah itu biasanya list kelas-kelas yang sudah kita bergabung. Nanti biasanya kalau untuk masuk ke kelas, tinggal klik namanya saja. Jadi contoh kelas ini kelas percobaan, silahkan klik, nanti otomatis masuk ke kelasnya. Jadi itu kurang lebih terkait kelasnya. Nah, lalu bagaimana cara kita membuat kelas baru? Nah, untuk membuat kelas baru, Bapak Ibu bisa perhatikan tanda tambah yang terletak di pojok kanan atas lagi. Jadi pojok kanan atas halaman Bapak Ibu, halaman layarnya ini bisa dilihat ada tanda tambah, tanda plus. Silahkan klik di sana. Coba saya klik ya, klik di sini. Nah, nanti akan ada dua pilihan. Jadi yang pertama gabung ke kelas. Nah, ini biasanya gabung ke kelas itu akan dipergunakan oleh siswa jika ingin masuk ke kelas. Nah, yang kedua itu baru yang untuk membuat kelas. Jadi karena kita mau membuat kelas, silahkan pilih bagian yang kedua di sini. Jadi silahkan klik saja. Klik seperti itu. Nah, nanti di sini akan muncul pemberitahuan seperti yang tampak nih di layar. Jadi ini kurang lebihnya Google itu menyarankan untuk menggunakan akun sekolah dalam mengakses Classroom jika kita menggunakannya untuk kegiatan di sekolah dengan siswa. Jadi ini hanya sekedar saran nih. Jadi biasanya untuk mendapatkan akun sekolah itu pihak sekolah terlebih dahulu dapat mendaftarkan diri ke di sini ada linknya, di sini tinggal diklik G Suite for Education. Jadi itu sifatnya gratis yang basicnya. Jadi pihak sekolah nanti mendaftarkan, nanti setelah selesai verifikasi dan prosesnya itu selesai, masing-masing guru dan siswa itu akan dapat dibuatkan akun sekolah. Jadi bisa memanfaatkan akun sekolahnya untuk proses di Google Classroom-nya. Jadi itu sifatnya saran ya. Nah, bagaimana kalau kita tidak memiliki akun sekolah? Ya tidak apa-apa. Jadi di sini contohnya saya juga menggunakan akun yang biasa. Jadi jika kita ingin membuat kelas, ya silahkan klik centang yang di bagian bawahnya itu. Jadi pesan yang di bagian bawah ada kotak, gambar kotak itu. Silahkan klik, nanti akan muncul centang. Nanti kemudian tinggal klik lanjutkan. Oke, tinggal klik lanjutkan. Nah, nanti akan muncul jendela untuk mengisikan detail-detail dari kelas kita. Nah, di sini ada 4 kolom yang dapat Bapak Ibu isi. Jadi yang pertama itu nama kelas, yang kedua itu bagian, mungkin kelasnya ada kelas A, kelas B, seperti itu. Yang ketiga itu ada mata pelajarannya, yang keempat itu keuangan. Nah, di sini ada 4 kolom yang dapat Bapak Ibu isi sesuai dengan keperluan. Nah, yang di sini yang bersifat wajib hanya yang kolom pertama, nih. Jadi kolom yang kedua, ketiga, keempat itu dapat Bapak Ibu isi atau tidak, seperti itu. Itu disesuaikan saja. Di sini contohnya saya akan membuat kelas, katakan kelas yang saat ini jadi pelatihan Google Classroom. Jadi silakan ketikkan nama kelasnya, ini isikan detail jika diperlukan. Setelah selesai, tinggal kita klik buat seperti itu. Jadi tinggal klik buat di sini. Nah, nanti otomatis Google Classroom akan membuatkan kelasnya seperti itu. Kita tunggu saja.
Nah, jadi prosesnya biasanya tidak memerlukan waktu yang lama, jadi langsung akan dibuatkan kelasnya seperti itu. Jadi ini kurang lebih yang Bapak Ibu lihat di layar itu adalah tampilan utama dari kelas yang telah dibuat seperti itu. Jadi di sini ada judulnya nggih, pelatihan Google Classroom seperti itu. Ini ada judul kelasnya. Nah, jadi itu kurang lebihnya terkait bagaimana kita membuka halaman utama Google Classroom, kemudian membuat kelasnya seperti apa. Nggih. Itu saya rasa untuk bagian yang pertama, dari bagian inisiasinya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, Bapak ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Ya, mungkin tidak, nggih. Ya, mungkin kita dapat lanjutkan ke bagian kedua. Jadi apa saja detail-detail di kelas yang ada di Google Classroom ini. Jadi di sini di setiap kelas itu nanti akan terdiri dari 4 halaman, nggih. Jadi yang pertama ini halaman utama, jadi yang tampil di layar Bapak Ibu sekalian ini halaman utama. Biasanya namanya forum. Untuk nama halaman itu terletak di bagian atas nih, bagian atas dari kelas. Di bagian atas itu ada 4 nama itu. Jadi 4 halaman. Jadi yang pertama itu forum. Jadi ini nanti halaman di sini dapat Bapak Ibu pergunakan untuk menuliskan pemberitahuan atau melihat pemberitahuan atau memberikan pengumuman kepada siswa. Di sini mungkin Bapak Ibu yang familiar dengan yang namanya Facebook atau memiliki akun Facebook, itu Bapak Ibu bisa menyadari bahwa tampilan di sini untuk yang halaman utama kelas itu mirip dengan halaman profil di Facebook. Jadi di sini ada tempat yang bisa Bapak Ibu, sini ada gambar ya, bisa Bapak Ibu ganti seperti itu. Untuk mengganti covernya bisa diklik yang di bagian sini, bagian kanan bawah itu, kanan bawah gambarnya. Kemudian untuk menuliskan pemberitahuan, jadi mirip seperti Facebook, kita mau menuliskan status atau pemberitahuan itu biasanya ada di kotak di bagian bawah, di bawah gambar covernya. Jadi contohnya yang di sini ya, di tengah-tengah itu. Jadi untuk menuliskan pemberitahuan, jadi silahkan diklik saja di sana. Contohnya saya akan membuat pemberitahuan, jadi selamat datang, contoh saja di sini. Itu, tinggal posting, lalu selesai. Jadi pemberitahuan akan langsung muncul di bawahnya. Jadi kurang lebihnya hampir mirip dengan tampilan di Facebook. Nah, itu kurang lebih yang untuk halaman yang utama. Nah, selanjutnya itu halaman yang kedua itu adalah halaman tugas kelas nih. Jadi halaman tugas kelas, jadi coba saya klik untuk tugas kelasnya. Nah, di sini nanti halaman ini akan dipergunakan untuk memberikan materi, tugas, kuis, termasuk juga untuk pengumpulan jawaban dari peserta dan penilaian juga nanti akan dilakukan di sini. Nanti lebih detailnya akan kita bahas di bagian ketiga. Jadi ini terkait dengan tugas kelas. Jadi ini halaman yang kedua. Di halaman yang ketiga itu adalah anggota. Jadi jika kita klik di sini anggota, nah di sini nanti akan berisi daftar dari guru-guru dan siswa-siswa yang ada di kelas ini. Jadi untuk saat ini belum ada siswa, nggih. Jadi di sini nanti untuk melihat daftar guru dan daftar siswa bisa melihat di sini. Itu yang halaman ketiga. Nanti halaman yang keempat itu adalah halaman nilai. Jadi halaman nilai di sini nantinya akan berisi rekapan nilai-nilai setelah Bapak Ibu selesai mengkoreksi jawaban tugas siswa. Jadi setelah selesai mengkoreksi, nanti rekapan keseluruhan nilainya itu dapat dilihat di halaman ini. Jadi itu kurang lebihnya ada 4 halaman di dalam kelas di Google Classroom ini. Nah, tentu kita sudah memiliki kelas, tidak akan lengkap jika belum ada muridnya atau pesertanya seperti itu. Nah, sini lalu bagaimana cara kita mengundang siswa atau peserta untuk masuk ke kelas kita. Nah, di sini cara yang paling mudah yang dapat Bapak Ibu gunakan adalah dengan memanfaatkan kode kelas. Di mana kita dapat melihat kode kelas? Jadi kode kelas itu dapat Bapak Ibu lihat di bagian halaman utama, halaman forum ini, di bawah judul dari kelas kita. Jadi di sini judulnya kan pelatihan Google Classroom, Ini judulnya pelatihan Google Classroom. Nah, kode kelas itu terletak di bawahnya. Di kode kelas, di sini ada semacam kombinasi 6-7 kombinasi huruf dan angka. Ini bisa Bapak Ibu lihat. Mungkin bila ini terlalu kecil, Bapak Ibu bisa mengklik
gambar atau ikon bingkai yang ada di samping kodenya, kode kelasnya itu. Jadi kalau diklik itu nanti kodenya akan diperbesar seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti dapat memanfaatkan kode ini untuk mengundang siswa masuk ke kelas. Jadi tinggal Bapak Ibu menyalin kode ini, selanjutnya memberitahukan kodenya kepada siswa atau peserta, mungkin bisa lewat chat atau WhatsApp atau email atau pesan, itu disesuaikan dengan keperluan Bapak Ibu sekalian. Nanti siswa tinggal bergabung ke kelas kembali dengan dari halaman utama dari Google Classroom-nya. Jadi mungkin biar supaya lebih paham, kita dapat mencoba langsung praktek. Jadi izinkan saya di sini sebagai istilahnya pengajarnya, Bapak Ibu sekalian dapat mencoba masuk sebagai peserta seperti itu. Jadi Bapak Ibu silahkan mencatat kodenya, atau mungkin Bapak Iwan atau Bapak ada di chat. Ini sudah ada di chat, terima kasih. Jadi setelah nanti menyalin kodenya, Bapak Ibu sekalian dapat membuka halaman Google Bapak Ibu sekalian, halaman Google Classroom-nya. Di sini akan saya coba contohkan, jika kita membuka Google Classroom melalui yang smartphone contohnya. Nah, ini saya contohkan. Terlihat jadi ini tampilan layar smartphone saya. Jadi saya sudah menginstal Google Classroom sebelumnya. Jadi ikonnya itu berbentuk seperti papan tulis, di sini ada tulisan Classroom-nya. Jadi tinggal dibuka saja. Nah, nanti akan terbuka di sini. Nah, untuk masuk ke kelas, untuk bergabung ke kelas, kembali lihat tanda tambah yang ada di pojok kanan atasnya. Pojok kanan atas, tinggal diklik di sana. Lalu klik gabung ke kelas. Jadi klik gabung ke kelas. Nanti silahkan masukkan kode kelasnya. Jadi di sini tadi C72 GH diklik. Jadi setelah mengetikkan, lalu tinggal klik gabung. Nah, nanti setelah mengklik gabung, otomatis Bapak Ibu sekalian akan langsung masuk ke kelas yang sudah dibuat tadi, jadi kelas pelatihan Google Classroom. Sampai di sini, ada masalah? Cukup jelas, Jadi mungkin saya coba kembali ke tampilan saya sebagai pengajarnya. Jadi kembali ke halaman kelas sebagai pengajar, Nah, di sini ketika sudah bergabung, nanti untuk melihat list peserta itu bisa mengklik di halaman anggota, bisa melihat siapa saja yang sudah bergabung. Di sini sudah ada kurang lebih 7 siswa, termasuk saya sendiri. Ada Pak Nur Hadi, Pak Adrian, Bu Ratni Numriyati Debian, Bu Makna Devi, Pak Iwan, Bu Retno, seperti itu, Jadi list siswa nanti akan terlihat di halaman ketiga. Nanti Bapak Ibu juga bisa berdiskusi di halaman utama, bisa membalas komentar seperti yang dilakukan oleh Pak Hadrian, Pak Iwan, dan Bu Makna Dewi. Seperti ini contohnya, Nah, jadi itu kurang lebihnya tata cara untuk masuk ke untuk bergabung sebagai peserta itu ke kelas dan untuk menuliskan pemberitahuan. Jadi itu kurang lebihnya untuk bagian yang kedua. Bapak Ibu. Nah, jadi itu kurang lebihnya. Nah, sekarang mari kita lanjut ke bagian yang ketiga, yakni bagian penugasan. Jadi bagaimana cara kita menyampaikan materi, menyampaikan tugas atau kuis kepada siswa. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadi untuk menyampaikan materi, tugas atau kelas, Bapak Ibu silakan mengunjungi tugas kelas yang di halaman kedua, tugas kelas. Jadi silakan klik tugas kelas, nah nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini yang perlu Bapak Ibu perhatikan hanya 2 hal saja. Jadi yang paling utama itu ada 2 hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan, yakni untuk membuat atau menyampaikan materi, kuis atau tugas, nanti akan mengklik di bagian sini, bagian tombol plus bulat atau buat seperti itu. Nah, dan yang kedua itu adalah folder drive kelas. Nanti di sini setelah Bapak Ibu memberikan materi, tugas, termasuk file-filenya itu nanti akan otomatis tersimpan di Google Drive Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk mengakses Google Drive-nya tinggal diklik folder drive kelas di sini. Nanti itu bisa diakses setelah kita berhasil selesai membuat atau memberikan tugas kepada siswa. Jadi di sini baik kita langsung saja bagaimana cara membuat tugas
materi atau kuis seperti itu. Nah, di sini saya akan hanya mencoba fokus pada satu hal saja, jadi membuat tugas. Nanti untuk materi dan kuis itu kurang lebihnya sama saja. Jadi poin-poinnya itu sama saja. Jadi di sini kita mencoba untuk membuat tugas, nih. Jadi diklik buat di sini, klik buat. Nanti di sana ada beberapa pilihan. Kita pilih saja yang tugas. Ini, pilih tugas bagian atas ini, tinggal klik saja. Klik. Nah, itu nanti akan muncul halaman untuk mengisikan detail dari tugas. Nah, di sini pada halaman ini, yang perlu Bapak Ibu perhatikan hanya ada 4 hal, yang paling utama itu. Yang pertama, yakni terkait dengan judul, jadi isikan judul dari kelasnya. Jadi contoh di sini saya tugas 1, itu, ya, yang untuk contoh saja. Jadi jangan lupa untuk menuliskan judulnya. Kemudian yang kedua, yakni jika Bapak Ibu sudah menyiapkan file tugasnya, baik dalam bentuk PDF, dokumen, Excel, dan lain-lainnya, bisa menambahkannya di bagian kiri bawah. Di sana ada tombol untuk mengklik atau untuk memasukkan filenya. Jadi ada tulisan tambahkan seperti itu, yang diarahkan oleh pointer saya ini. Jadi silahkan klik di sana untuk menambahkan tugasnya. Jadi contoh di sini saya akan mencoba menambahkan file yang sudah saya sediakan. Jadi di sini ada berbagai macam cara untuk memasukkan filenya, bisa melalui Google Drive, file di Google Drive, atau link suatu website, file di komputer, atau video di YouTube seperti itu. Jadi di sini saya contohkan yang mengambil file di komputer saja, yang ketiga. Klik yang ketiga, tinggal diklik, nanti akan muncul halaman untuk mengupload file kita, file tugasnya. Nah, jadi untuk mengupload file tugas, cukup Bapak Ibu letakkan di sini, di halaman ini. Jadi caranya kita buka folder tugas kita, mana mau menyampaikan tugasnya. Jadi di sini contohnya saya telah menyediakan contoh tugas di sini. Jadi nanti di sini tinggal klik filenya, klik tahan, lalu digeser, pindahkan ke halaman yang tadi. Ke halaman yang tadi. Nah, di sini. Nah, lalu ada perintah di sana, lepaskan file Anda di sini. Silakan Bapak Ibu lepaskan saja langsung. Nah, nanti otomatis filenya akan di-upload. Nah, setelah selesai di-upload, semua file yang diperlukan, klik upload yang ada di bawah, di pojok kiri bawah. Nah, klik upload seperti itu. Nanti otomatis file untuk tugasnya sudah terupload. Nah, jadi kurang lebih tampilannya seperti ini ketika sudah menguploadnya. Nah, itu poin yang kedua. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan nilai. Jadi maksimal nilainya itu berapa seperti itu. Jadi di sini untuk memasukkan nilainya berapa itu Bapak Ibu dapat melihat bagian kiri, di bagian kanan itu ada tulisan poin. Jadi di sana Bapak Ibu bisa mengatur poinnya berapa. Kalau tidak mau menilai silakan pilih tidak dinilai. Di sini saya contohkan nilai maksimalnya adalah 50. Itu. Jadi di sini untuk nilai poin yang ketiga. Jadi poin yang keempat itu adalah terkait dengan batas waktu pengumpulan tugasnya. Nah, di sini terletak di bawah poin. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan kapan tugas itu harus dikumpulkan. Itu. Nah, di sini bisa memasukkan waktunya kapan. Di sini saya contohkan misalkan akhir Juli. Jadi 4 itu saja yang paling utama yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Jadi setelah selesai mengisi detail dari penugasannya, jadi silakan klik tugaskan di bagian pojok kanan atas. Oke, jadi klik tugaskan. Nah, nanti otomatis tugas tersebut akan disampaikan ke peserta. Jadi itu kurang lebihnya, Jadi untuk tata cara membuat tugas, baik tugas biasa, tugas kuis, ujian, menyampaikan materi kurang lebih sama caranya. Untuk detail per masing-masing bagian itu bisa Bapak Ibu lihat di panduan yang telah saya berikan sebelumnya. Jadi itu kurang lebihnya untuk memberikan tugas. Jadi biasanya ketika guru itu sudah memberikan tugas, nanti akan ada notifikasi, mungkin baik dari di aplikasi Google Classroom-nya atau di Gmail dari peserta yang sudah ada di kelas. Bisa juga dilihat di halaman utama dari peserta. Ini saya contohkan di peserta. Saya refresh. Mungkin sinyal saya masih belum.
tidak terlalu bagus. Nah, di sini biasanya akan muncul notifikasi seperti itu. Nih, memposting tugas baru seperti itu. Akan ada tugas. Ini mungkin sinyalnya agak kurang bagus. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat sendiri, nggih, bagi yang sudah bergabung, itu nanti akan ada pemberitahuan tugas 1 seperti itu. Jadi itu kurang lebihnya untuk membuat tugas. Jadi nanti siswa otomatis akan mendapatkan pemberitahuannya. Oke. Nah, ya ini untuk bagian yang ketiga. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Sebelum saya lanjutkan untuk pengumpulan tugasnya. Ada pertanyaan? Oke, bisa dilanjutkan Pak Made Tantrawan. Oke, baik, terima kasih. Jadi tadi kita sudah membahas terkait bagaimana membuat tugas, mungkin baik tugas kuis, tugas ujian, dan lain-lainnya, termasuk juga nanti untuk materi, caranya sama. Nah, lalu bagaimana cara siswa untuk mengumpulkan jawaban mereka. Nah, untuk mengumpulkan jawaban, peserta dapat membuka Google Classroom-nya. Jadi ini mungkin saya langsung praktekkan dari sudut pandang peserta, nih. Saya buka kembali smartphone saya yang tadi. Nah, di sini sudah muncul ada tugas, nih. Mungkin balik ke halaman utama dulu. Nah, biasanya nanti kalau sudah dikirimkan tugas oleh guru atau pengajar, itu nanti akan ada pemberitahuan seperti ini. Ada tugas baru, tugas 1 seperti itu di halaman utama dari peserta. Pak Made Tantrawan, ada pertanyaan dari Bapak Nur Hadi. Apakah file yang ditugaskan dapat dibuat dalam Word? Iya, bisa. Jadi filenya itu bisa beragam, tergantung keperluan Bapak Ibu. Jadi bisa PDF, bisa Word, bisa Excel, bisa PPT, bisa video juga, dan lain-lainnya. Itu, nih. Semoga menjawab. Ada pertanyaan lain? Tidak ada Pak, silakan dilanjutkan Pak Wawan. Jadi di sini akan muncul pemberitahuan tentang tugas yang baru diberikan. Nah, untuk mengakses tugasnya, kembali untuk siswa, ini saya di sini sekarang sebagai dalam sudut pandang siswa, nih, peserta. Jadi silakan buka tugas kelas. Akan buka tugas kelasnya. Buka tugas yang akan dikumpulkan, misalkan di sini. Nah, di sini nanti untuk membaca soalnya atau membaca file soal itu bisa diklik di sini, biasanya di lampiran yang telah dikirimkan oleh pengajar. Nah, nanti untuk menambahkan tugas, itu untuk yang smartphone, nanti tinggal menggeser tanda panah ini ke atas. Itu yang di smartphone, ya. Untuk yang di komputer atau laptop, itu biasanya terletak di bagian kanan. Pak Made Tantrawan, maaf menginterupsi, ada 2 pertanyaan. Nah, mungkin langsung saya persilahkan dulu saja. Pertama, Ibu Isni silakan diaktifkan mikrofonnya untuk bertanya langsung kepada Pak Made Tantrawan. Silakan, Bu. Bu Isni silakan bertanya langsung ke Pak Wawannya. Oke, terima kasih Pak Made. Jadi saya kan pernah menggunakan Google Classroom. Itu anak-anak saya itu saya suruh kirim jawaban matematika itu dalam bentuk foto. Nah, saya itu kesulitan itu untuk menilai apakah harus bisa dinilai di Google Classroom atau harus di-download dulu kemudian saya beri nilai gitu. Oh, jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan Ibu nanti kita langsung praktek, nggih. Nanti saya akan mencoba mengupload tugas lewat foto, nanti bagaimana penilaian itu akan saya jelaskan secara langsung, nggih. Jadi sambil jalan saja, nggih. Oke, makasih Pak. Nggih, terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya Pak Made Tantrawan ada pertanyaan lagi dari Pak Anang. Mungkin Pak Anang bisa langsung menanyakan saja karena ada. Silakan Pak Anang. Halo, selamat siang. Siang, Pak. Itu bagaimana cara memasukkan gambar dimensi 3, Mas? Bagaimana, Pak? Bagaimana cara memasukkan gambar dimensi 3? Jadi tergantung aplikasi yang Bapak Ibu miliki, nggih. Jadi di sini file apa saja itu sebenarnya bisa dimasukkan di dalam tugas. Jadi tergantung Bapak Ibu misalkan membuat video, menuliskannya itu dalam bentuk video atau menaruh file dimensi 3-nya itu di dokumen atau di file tertentu, itu silahkan di-upload saja filenya itu, seperti itu, Pak.
Jadi tergantung aplikasi yang Bapak Ibu pergunakan. Nanti tinggal diupload saja. Berarti harus di luar dulu ya, misalkan kita pakai Ebert dulu gitu ya? Jadi kita sediakan di luar dulu, sediakan dulu filenya, nanti dalam penugasannya nanti tinggal upload saja filenya. Oh iya, makasih Pak. Sama-sama. Ini laris pertanyaan ini Pak Madit, Pak Wawan. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Tias Nur. Ini mungkin ada 2 tanda tanya, jadi saya persilahkan saja langsung bertanya ya Ibu Tias Nur, silakan diaktifkan. Silakan Bu Tias. Oke, terima kasih atas waktunya. Pak, ini saya mau tanya. Saya pernah waktu itu upload file untuk penugasan siswa, tapi tulisannya semua file Anda gagal diupload, silakan coba lagi atau hapus file yang gagal. Nah, itu penyebabnya apa ya Pak? Padahal di situ sinyal lancar. Biasanya kalau terkait itu ada 2 kemungkinan penyebabnya. Yang pertama itu yang sinyal seperti tadi Ibu sampaikan. Kalau sinyal lancar, kemungkinan kedua yang menjadi masalah mungkin di kapasitas dari Google Drive Bapak Ibu. Karena nantinya semua file itu kan akan tersimpan di Google Drive Bapak Ibu. Jadi pastikan Google Drive Bapak Ibu itu masih ada space untuk menaruh file seperti itu. Jadi untuk akun yang pribadi, kalau saya tidak salah itu maksimal kapasitas yang ada di Google Classroom itu, di Google Drive itu kurang lebih 15 GB kalau saya tidak salah. Nah, nanti kalau sudah penuh otomatis tidak akan bisa mengupload Nah, jadi mungkin beberapa file yang sudah tidak dipergunakan itu bisa dihapus atau dipindahkan ke file lain di luar Google Drive sehingga ada ruang kosong untuk melampirkan tugas. Itu Ibu. Oh iya, makasih Pak. Sama-sama Bu. Pertanyaan berikutnya lagi Pak Wawan dari Pak Nur Hadi. Silakan Pak Nur Hadi mengaktifkan mikrofon. Silakan Pak Nur Hadi. Terima kasih. Saya itu pernah menugaskan pada siswa yang memuat equation. Itu saya memasukkan satu persatu. Saya buat dalam foto dulu baru saya upload. Apakah kalau memuat equation itu dalam bentuk file seperti yang Bapak tadi sampaikan bisa Pak? Terima kasih Pak. Kalau seperti yang Bapak sampaikan tadi, Bapak membuat equation-nya nanti di foto, itu nanti dimasukkan itu tidak masalah. Karena formatnya nanti kan format foto. Jadi sebenarnya untuk lampiran ini bisa format apa saja Pak. Jadi format foto bisa, PDF bisa, dokumen bisa, video bisa, dan lain-lainnya. Jadi tidak ada masalah. Dari file yang dalam equation langsung diupload seperti yang disampaikan Bapak tadi bisa Pak? Bisa Pak. Oh, jadi, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Oke, berikutnya Pak Made Tantrawan dari Ibu Yunti Kana. Silakan Ibu Yunti Kana langsung mengaktifkan mikrofonnya saja, Bu Yunti Kana. Silakan Bu Yunti Kana. Ya, terima kasih. Saya dari SMA 2 Ngagel. Saya itu tadi kebetulan di sekolah juga sedang diklat Google Classroom tadi, tapi sudah selesai. Lalu saya sudah mencoba menyiapkan tugas untuk minggu depan. Bagaimana supaya siswa itu hanya bisa membukanya pada jadwal pelajaran. Misalnya jadwalnya jam 7 sampai jam 8.30. Seperti itu. Terima kasih. Untuk mengatur penjadwalan kapan tugas itu diberikan, itu mungkin Bapak Ibu bisa melihat di panduan atau mungkin saya perlihatkan sebentar. Jadi biasanya ketika kita membuat tugas, misalnya ini saya contohkan saja membuat tugas. Nah, di sini setelah menuliskan detailnya seperti itu, nanti untuk menjadwalkan kapan tugas itu disampaikan, itu Ibu bisa mengklik bagian kanan ini, bagian yang sebelah kanan. Ada tanda panah ke bawah itu. Tanda segitiga bawah, klik itu bisa menjadwalkan. Tapi tapi di sini mungkin kelemahannya untuk batas waktu itu hanya tanggal sih Bu. Jadi kemungkinan untuk tanggal. Jadi untuk jam saya sepertinya masih belum. Oh, bisa di sini ada bisa. Untuk kapan munculnya itu bisa diatur jamnya, tapi untuk selesainya itu yang bisa juga untuk tenggat waktu juga bisa diberi pukul, coba diklik. Oh bisa. Oh ya, ini ada di sini. Oh iya, ini ada. Jam dari dan sampainya. Jadi di sini yang pertama di sini dijadwalkan itu yang tadi saya sampaikan di pojok kanan atas. Silakan isikan jadwal kapan ini akan disampaikan seperti itu. Ini kapan akan disampaikannya, klik jadwalkan seperti itu.
Nanti selanjutnya kapan akan maaf di sini. Jadi 8 itu mulainya, terus selesainya di bagian tenggat. tenggat. Akhirnya itu di tenggat ya? Di tenggat, Bu. Jadi silakan diatur sampai kapan seperti itu. Oh ya, ya. Jadi itu kurang lebihnya. Sama-sama Ibu. Nanti kami coba dulu. Nah, mungkin untuk pertanyaan lainnya di bagian belakang, saya selesaikan dulu terkait yang tadi bagaimana untuk mengumpulkan tugasnya. Nah, di sini kembali lagi ke tampilan peserta, di sini sebagai sudut pandang peserta. Nah, untuk mengumpulkan tugas, kembali tadi silakan gerak yang di sini ke atas, yang tanda panah ini geser ke atas. Nah, nanti di sana akan ada pilihan untuk menambahkan lampiran ya. Jadi di sini biasanya siswa bisa mengupload jawabannya dengan menambahkan lampiran di sini. Jadi silakan klik seperti itu. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kalau untuk smartphone di sini ada opsi tambahan, jadi Bapak Ibu bisa mengambil foto langsung atau merekam video langsung. Nah, untuk laptop biasanya kedua pilihan yang saya lingkari ini, yang saya tunjuk ini tidak ada seperti itu. Jadi itu salah satu kelebihan kalau untuk smartphone. Jadi biasanya siswa itu akan lebih nyaman menggunakan smartphone dalam mengumpulkan tugas karena mereka bisa langsung tinggal memfoto jawaban mereka. Ini saya contohkan untuk memfotonya, jadi tinggal diklik foto. Nanti akan otomatis akses kamera, seperti itu. Jadi silakan foto jawabannya, ini contoh saja, silakan difoto seperti itu. Nanti silakan klik OK, seperti ini. Klik OK, jadi otomatis jawaban akan di-upload seperti itu. Jadi kita tunggu saja. Ini mungkin filenya agak besar fotonya. Nah, ini sudah muncul. Jadi kalau sudah selesai muncul semua file-file yang diperlukan, siswa tinggal mengklik serahkan. Jadi tinggal klik serahkan, klik saja, klik. Nah, nanti akan muncul jendela untuk memastikan. Jadi satu lampiran untuk tugas satu. Jadi serahkan, seperti itu. Nah, nanti otomatis tugas akan diserahkan ke guru. Nanti setiap pekerjaan yang dikirim oleh peserta itu nanti pihak guru atau pengajar itu akan mendapatkan notifikasi juga seperti itu. Jadi biasanya mungkin Bapak Ibu tidak selalu melihat di laptop, jadi biasanya yang selalu mobile itu kan yang smartphone. Jadi ada baiknya itu juga menginstal Google Classroom di smartphone Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa memantau siswa sudah mengumpulkan jawaban itu berapa orang. Pak Wali. Silakan. Ini ada pertanyaan, mungkin topiknya agak berbeda dengan tadi. Pertanyaan dari Ibu Dwi Putra Indarti. Diaktifkan nih mikrofonnya, Bu Dwi Putra. Oke, sudah. Silakan, Bu. Terima kasih Pak Wawan. Ini saya sambungkan dengan materi minggu kemarin yang terkait dengan Google Meet. Itu kalau kita di pihak anak kan boros. Kalau semua guru pakai Google Meet, sementara satu anak itu punya 16-15 mapel. Nah, yang kalau Google Classroom, kalau Google Meet kan bisa lebih ngirit ya. Nah, pertanyaan saya, misalnya untuk meringankan beban anak, itu kita pakai Google Meet. Di situ entah kita itu upload dalam bentuk PDF, Word, ataupun PPT. Nah, nanti di akhir waktu itu kita tekankan pakai Google Classroom. Jadi untuk penekanan atau untuk diskusi, tapi kan hanya butuh waktu sedikit. Pertanyaan saya, adakah jembatan antara Google Meet, kemudian langsung oper ke Google Classroom? Ataukah harus keluar dulu baru kita masuk ke Google Classroom? Gitu, terima kasih. Jadi biasanya mungkin saat memberikan pelajaran, Bapak Ibu bisa menggunakan Google Meet, Jadi Google Meet nanti setelah mungkin Bapak Ibu akan memberikan tugas, jadi memberikan tugas maupun kuis itu kepada siswa di bagian akhir. Jadi tinggal sampaikan saja. Nanti saya akan memberikan tugas di Google Classroom. Biasanya kan Bapak Ibu sudah mengundang pesertanya dulu di Google Classroom. Nanti peserta hanya tinggal masuk saja ke Google Classroom. Jadi cukup lisan saja, Bu. Jadi sebenarnya tidak terlalu susah. Jadi sama juga halnya jika Bapak Ibu ingin mengadakan pertemuan melalui Google Meet, Bapak Ibu bisa memberitahukan lewat Google Classroom juga, seperti yang tadi mau menyampaikan pemberitahuan di halaman utama.
Jadi di halaman utama bisa memberikan pemberitahuan, contohnya di halaman utama ini. Jadi ketik saja pemberitahuan. Jadi siswa nanti kita ada perkuliahan melalui Google Meet. Pengumuman di situ ya? Iya, nanti akan otomatis ada email juga ke siswa seperti itu. Jadi ini cara lain juga untuk menyampaikan pengumuman. Gitu, ya. Terima kasih. Gitu. Mungkin saya lanjutkan, ya. Yang tadi. Jadi ini setelah selesai mengirimkan tugas, otomatis nanti pihak guru atau pengajar itu akan menerima pemberitahuan biasanya. Atau pemberitahuan melalui email. Nah, nanti di sini untuk mengakses jawaban siswa, Bapak Ibu kembali lagi buka, silakan buka tugas kelasnya, halaman yang kedua, ya, tugas kelas. Saya refresh dulu. Oke, saya di sini, silakan klik tugasnya. Nah, nanti di sini akan terlihat. Klik tugas 1 ya tadi. Nah, yang sudah menyerahkan itu berapa siswa? Ini ada 3 ya. Yang belum itu ada 17 seperti itu. Ini jadi totalnya ada 20 siswa yang sudah masuk di kelas. Yang sudah menyerahkan nanti akan terlihat di sini. Nah, lalu bagaimana kita melihat jawaban siswa? Nah, untuk melihat jawaban siswa, Bapak Ibu sekalian tinggal klik lihat tugas di bagian bawahnya ya. Di bagian bawah sini ada tulisan lihat tugas, silakan klik di sana, klik saja. Nah, nanti di sini akan muncul tampilan seperti ini. Oke, jadi di bagian kiri itu nanti itu untuk kolom penilaian, untuk memberi nilai, ini di bagian kiri ini. Nah, yang di bagian kanan adalah berisi jawaban dari masing-masing siswa seperti itu. Nih. Jadi di sini akan terlihat yang sudah menyerahkan berapa, itu ada tulisan hijau, nih, menyerahkan. Ini menyerahkan Pak Hadrian, Pak Iwan, dan saya sudah menyerahkan, ini contohnya saja. Nih. Jadi nanti kalau semua sudah menyerahkan, nanti akan bisa diakses langsung di sini. Seperti itu. Nah, contoh bagaimana kita, sekarang bagaimana caranya kita untuk menilai siswa, untuk membaca jawaban siswa. Jadi silahkan tinggal klik jadi lampiran yang disampaikan oleh masing-masing siswa tertentu. Ya. Contoh saya di sini misalkan mau menilai jawaban saya sendiri, silahkan klik. Jadi, atau mungkin Pak Adrian saja. Ya. Saya klik saja di sini, tinggal klik saja filenya, file lampirannya. File lampirannya tinggal diklik. Nah, nanti akan muncul halaman baru. Jadi ini halaman untuk mengkoreksi seperti itu, ya, Bapak Ibu. Nanti file yang diupload oleh peserta, dalam hal ini Pak Hadrian, itu nanti akan terlihat di bagian kiri. Ya. Kita lihat di sini jawaban tugas 1, seperti itu contohnya. Akan terlihat di sini filenya, nanti Bapak Ibu silakan mengkoreksi. Nanti setelah Bapak Ibu selesai mengkoreksi, bisa memasukkan nilainya di bagian kanan, seperti itu. Ya. Bagian kanan bisa memasukkan nilainya. Sekarang contohnya saya kasih nilai full seperti 50. Oke. Jadi nanti silakan masukkan nilai di sini. Nanti kalau ada seandainya ada komentar, itu silakan tambahkan komentar seperti itu. Oke. Jadi setelah selesai, silakan kembali. Jadi silakan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, nanti otomatis di bagian kiri itu akan langsung masuk nilai yang tadi sudah kita masukkan. Ya. Jadi Bapak Ibu juga dapat menutup halaman yang tadi, halaman tugas Pak Hadrian, silahkan ditutup, tidak masalah. Nanti nilainya sudah masuk di sini. Oke. Nanti lakukan hal yang sama untuk siswa-siswa yang lain, mungkin saya setelah mengkoreksi, misalkan itu bisa dimasukkan nilainya, contohnya di sini 50 lah semua, saya berikan 50, 50, seperti itu ya. Nah, setelah selesai mengkoreksi, Bapak Ibu dapat mengembalikan jawaban atau memberitahukan nilai yang diperoleh oleh siswa seperti itu. Ya. Jadi dengan mengklik tanda kembalikan di sini. Dipastikan ini sudah tercentang siswa yang sudah dinilai, ya, yang nilainya akan dikembalikan, dicentang semua. Nanti klik kembalikan seperti itu. Klik kembalikan, ya akan ada muncul notifikasi untuk mengembalikan tugas siswa, jadi silakan kembalikan. Nah, nanti siswa akan mendapatkan email atau notifikasi terkait nilai yang dia peroleh untuk tugas tersebut. Jadi di sini siswa hanya dapat melihat nilainya sendiri, ya. Jadi dia tidak dapat melihat nilai temannya. Jadi karena ini khusus untuk dikembalikan ke
siswa tersebut yang bersangkutan. Jadi itu kurang lebihnya, gitu. Jadi bagaimana mengupload tugas dari perspektif siswa, kemudian bagaimana cara kita untuk mengkoreksi jawaban siswa seperti itu dan memasukkan nilai. Nah, nanti seandainya sudah selesai semua mengkoreksi, Bapak Ibu ingin melihat rekapannya, silakan kembali ke halaman kelasnya, gitu. Tinggal klik nama kelasnya ini, nama kelas kita, klik, nanti akan kembali ke halaman pertamanya. Silakan buka nilai, gitu. Jadi halaman nilai, halaman yang keempat. Jadi silakan klik di sana. Nah, nanti akan muncul daftar nilai, rekapan nilai dari siswa. Nanti kalau ada misalkan 5 tugas, nanti ke 5 tugas itu akan terlihat rekapannya di sini. Gitu, okay? Kemudian mungkin di sini ada yang bertanya, ini nanti kita mengkopinya seperti apa nilai-nilai yang ini sekaligus. Nah, untuk mengkopi nilai tersebut ke dalam Excel seperti itu. Nah, Bapak Ibu dapat kembali ke tugas kelas yang tadi. Jadi silakan kembali ke tugas kelas, nih, halaman tugas kelas. Halaman tugasnya ini kembali. Silakan klik lihat tugas di sini. Jadi kita buka seperti file yang tadi. Nah, untuk melihat tampilan dalam bentuk nilai dalam bentuk Excel-nya, Bapak Ibu silakan perhatikan gambar gear nih, gambar gear di sini. Yang di bagian kanan atas. Silakan klik di sana. Nah, nanti ada tulisan salin semua nilai ke Google Spreadsheet, jadi ke Excel seperti itu. Jadi tinggal klik di sini, nanti semua nilai yang sudah Bapak Ibu masukkan otomatis akan disimpan dalam file Excel di Google Drive Bapak Ibu sekalian. Jadi contohnya saya klik saja di sini. Nah, nanti otomatis akan membuka file Excel di Google Drive saya. Ini kita tunggu saja sembari loading. Nah, di sini nanti akan terlihat kurang lebih daftar nilainya seperti ini. Nanti di sini akan ada nama peserta, termasuk emailnya, email yang dipergunakan oleh peserta atau siswa kita. Nah, di sini nanti ada halaman nilai-nilainya. Jadi ini nanti terletak di Google Drive kelas jadi ini nanti terletak di Google Drive dalam folder kelas kita seperti itu. Itu kurang lebihnya untuk melihat tugas siswa. Jadi nanti mungkin ada yang bertanya bagaimana kita mengakses Google Drive. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, untuk mengakses Google Drive kita, Google Drive kelasnya, silakan klik lagi kembali. Jadi semua yang terkait dengan file kelas, penugasan kelas itu di tugas kelas. Jadi klik tugas kelas, nanti klik folder Drive kelas di sini. Oke. Di bagian sini. Bagian kanan atas di sini. Folder Drive kelas. Silakan klik, nanti otomatis akan membuka folder kelas kita di Google Drive. Nah, ini semua datanya tersimpan di sini. Oke, jadi file tugas siswa itu akan otomatis akan dibuatkan folder per tugas. Jadi ada tugas 1 nanti dibuatkan folder, tugas 2 dibuatkan folder lainnya seperti itu. Itu kurang lebihnya nih Bapak Ibu. Untuk nilai biasanya kalau tidak salah terletak di luar nih, di halaman di folder classroom. Jadi di sini nanti ada tulisan nilai pelatihan Google Drive. Nah, yang ini yang sudah saya buka ini. Ini nanti terletak di sini. Di luar kelas kita. Jadi ini biasanya ini khusus untuk file-file nilai nanti terletaknya di sini. Ini file folder kelas-kelas kita nanti. Yang tadi yang pelatihan Google Classroom yang baru saja kita buat hari ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu nggih Bapak Ibu. Terkait dengan penggunaan Google Classroom-nya. Jadi mungkin sebelum saya akhiri, ini sedikit saya sampaikan mungkin beberapa batasan terkait dengan akun Google yang free maupun yang sekolah seperti itu. Nah, jadi di sini ada sedikit perbedaan terkait menggunakan Google Classroom melalui akun yang free maupun yang sekolah seperti itu. Nah, untuk yang free, jadi batasannya kurang lebih seperti ini. Jadi pengajarnya maksimal 20 per kelas, anggotanya 250, maksimum dapat mengikuti kelasnya itu 100 per hari, ini untuk yang pribadi nih. Kemudian kelas dapat dibuatnya 30 per hari, undangannya 100 per hari per pengajar. Nah, di sini untuk yang pribadi tidak ada fitur wali siswa. Jadi biasanya untuk yang versi sekolah, akun sekolah, Bapak Ibu bisa menambahkan wali. Jadi wali masing-masing siswa itu Bapak Ibu bisa
menghubungkan dengan email walinya seperti itu. Okay. Ini juga terkait dengan alamat email. Jadi alamat email biasanya dapat terlihat di halaman Google Classroom untuk yang akun sekolah. Untuk yang akun pribadi tidak akan terlihat. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, untuk melihat emailnya bisa dilihat di rekapan nilai di file Excel-nya. Okay. Di sini ada lagi satu yang mungkin tidak tercantum di sini di websitenya. Jadi terkait dengan penyimpanan. Jadi biasanya untuk yang akun Google pribadi seperti yang saya sampaikan tadi, folder Google Drive kita itu ada kapasitas maksimalnya, yakni biasanya 15 GB. Okay. Sedangkan untuk yang versi sekolah, yang for education itu, nanti biasanya itu batasan maksimalnya itu tidak ada, jadi unlimited. Jadi memang dikhususkan untuk sekolah, karena biasanya kan Bapak Ibu memiliki banyak kelas nih, banyak file yang harus dimasukkan di sana, mungkin melebihi 15 GB. Jadi biasanya untuk ketika menggunakan akun sekolah tidak usah khawatir terkait dengan batas atas dari file yang bisa diupload. Okay. Okay, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Okay. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wawan. Jadi menarik ya. Saya juga belajar banyak juga dari presentasi hari ini. Monggo Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan terkait materi hari ini bisa ditanyakan langsung ke Pak Wawan ataupun tim, karena memang kami semua juga sama-sama belajar, kita semua Bapak Ibu dan kami juga sama-sama belajar terkait Google Classroom maupun Google Meet. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa langsung diaktifkan mikrofonnya dan langsung bertanya. Silakan Pak Nur Hadi Abdul Rahman, diaktifkan saja mikrofonnya Pak. Ya, terima kasih. Nah, itu saya pernah membuat tugas ke siswa itu dengan batasan. Ya, ternyata anak itu masih bisa mengirimkan di luar batas yang telah saya tentukan. Apakah memang seperti itu, Pak? Terima kasih, Pak. Biasanya masih bisa mengirimkan, ya, Pak. Tapi file yang dikirimkan itu biasanya yang sudah pernah dikirimkan itu masih tersimpan di file drive kita. Jadi Bapak tidak usah khawatir. Biasanya kalau Bapak sudah sempat menilai, itu nanti tidak akan berubah nilainya. Hanya nanti akan ada pemberitahuan. Biasanya di sini, gitu. Ya, saya itu yang pernah saya lakukan kan membuat kuis, sehingga yang dikoreksi oleh sistem itu, Pak. Nah, itu setelah terlambat masih bisa ngirim. Hanya saja kita tahu bahwa anak itu ngirimkannya sudah di luar jadwal, itu, Pak. Nah, nanti kalau karena Bapak sudah mengetahui di luar jadwal kan itu nanti diserahkan kepada kebijakan Bapak untuk menilainya atau tidak, nih. Iya, nah, tapi di sini kalau yang untuk quiz kan Bapak menggunakan Google Formulir atau lewat media lain, Pak? Lewat Google Formulir, iya, Pak. Form itu nih. Iya. Nah, biasanya untuk ketika menggunakan Google Form itu Bapak bisa men-setting supaya peserta itu hanya bisa memasukkan jawabannya sekali seperti itu. Jadi jadi mereka hanya bisa memasukkan sekali. Nanti apabila lewat dari jadwal yang telah ditentukan, yaitu dikembalikan ke keputusan Bapak apakah tetap menilainya atau diberikan pengurangan atau dan yang lainnya itu dikembalikan ke sesuai dengan yang Bapak inginkan. Iya, Pak. Terima kasih. Kalau yang tugas itu penilaiannya apakah memang dinilai secara manual gitu, Pak? Pak. Kalau untuk tugas seperti yang tadi, harus dinilai secara manual. Bedanya nanti untuk yang quiz kan biasanya kita sudah dibuatkan Google Form, Google Form nanti bisa kita buatkan soal, biasanya kita langsung bisa sertakan kuncinya, nanti penilaian itu otomatis dilakukan oleh komputernya seperti itu, Iya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Pak Made Tantrawan, mungkin saya ingin menambahkan sedikit. Jadi silakan, Pak. Masih terkait pertanyaan Pak Nur Hadi tadi ya. Jadi saya juga kemarin waktu ujian akhir sekolah waktu semester kemarin, saya minta mahasiswa mengumpulkan melalui Google Classroom. Nah, sayangnya ternyata sampai sekarang saya pribadi tidak bisa menemukan cara supaya mahasiswa sudah tidak bisa mengumpulkan lagi setelah waktu habis. Jadi mau besoknya, katakan deadline-nya adalah sekarang, besoknya saya masih bisa ngumpul, besoknya lagi saya bisa ngumpul. Jadi sampai sekarang saya pribadi belum menemukan fitur setelah waktu itu tidak bisa ngumpul. Jadi kemarin sempat ada salah paham juga,
saya katakan mengambil semua file, jadi saya download dulu Pak, saya download file itu setengah jam setelah deadline. Setelah itu setelah itu dikoreksi, disampaikan nilainya, ternyata ada mahasiswa yang protes. Saya kok nilainya nggak ada. Ternyata si mahasiswa ini ngirimnya 1 jam setelah deadline. Nah, jadi ini kekurangannya. Jadi 1 jam setelah deadline, akhirnya saya ambil lagi, saya buka lagi filenya, oh ada yang memang yang telat 1 jam. Setelah itu saya koreksi dengan kebijakan seperti yang dikatakan oleh Pak Wawan tadi, kebijakan dari dosennya mungkin dikasih berapa persen, kalau ada telat sekian menit, akhirnya masalah selesai. Cuma ya itu, kita tidak bisa membuat mahasiswa tidak bisa mengirimkan lagi setelah tenggat waktu. Itu yang saya ketahui. Jadi tetap bisa submit besoknya, besok lusanya tetap bisa mengirimkan jawaban. Jadi itu mungkin tambahan dari saya Pak Wawan ya, pengalaman. Terima kasih Pak Adrian. Monggo kalau ada pertanyaan lain terkait Google Classroom, kelihatannya Bapak Ibu beberapa atau mungkin sudah cukup banyak ya yang paham, sudah pernah menggunakan, bahkan tadi ada Ibu siapa tadi yang habis saja hari ini ikut diklat gitu kan. Silakan Bu, Bapak kalau ada pertanyaan lagi. Ini juga sedikit tambahan juga nanti di sini saya untuk mungkin kalau nanti seandainya setelah selesai acara ini Bapak Ibu masih ada pertanyaan, nanti bisa menyampaikan pertanyaannya di kelas ini, ya. Jadi kelas ini masih tetap saya buka, jadi Bapak Ibu masih bisa menyampaikan pertanyaannya. Jadi silakan masuk ke kelasnya saja menyampaikan pertanyaannya, atau bisa melalui email Bapak Ibu sekalian, meng-email saya personal seperti ini. Jadi email saya itu sudah saya sertakan di bagian akhir di panduan. Nah, di sini juga mungkin untuk lebih memudahkan pengarsipan, saya akan mengupload file materi ya, di kelas ini. Jadi file panduan yang sudah disampaikan sebelumnya akan saya upload di sini juga. Jadi sama seperti tadi caranya, tinggal masukkan materi panduan. Saya tambahkan materinya, yang panduan yang sudah disampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Tinggal drag, jadi caranya kurang lebih sama saja, baik tugas, materi, kuis, kurang lebih sama. Iya Pak Made Tantrawan. Apapun mempostingnya ini ada pertanyaan lagi dari Dwi Pujiastuti. Monggo Pak Ibu Dwi Pujiastuti, monggo silakan diaktifkan mikrofonnya untuk bertanya langsung pada Pak Wawan. Ini silakan Bu Dwi. Tidak terdengar suara dari Bu Dwi, mungkin saya wakilkan saja ya. Dari Pujiastuti tidak ada. Jadi pertanyaannya, ya ini memang yang jadi problem juga ya, terkait kuota ya. Lebih hemat mana antara Google Classroom dengan Google Meet dari sisi siswa. Jadi dari sisi siswanya, karena kita berpikir kuota siswa gitu kan. Lebih hemat mana Google Classroom atau Google Meet? Begitu Pak Wawan. Jadi kalau menurut sudut pandang saya, kalau untuk membandingkan keduanya agak susah ya, karena pasti masing-masing itu memiliki peranan yang berbeda. Jadi untuk Google Meet itu biasanya dikhususkan untuk berkomunikasi secara langsung dengan siswa, jadi secara verbal, lisan, langsung ketemu dengan siswa. Nah, sedangkan Google Classroom ini itu dikhususkan untuk tipe komunikasi secara tidak langsung, jadi biasanya menyampaikan materi, tugas, kuis. Nah, jadi kalau tergantung terkait masalah kuota, nah besaran kuota juga tergantung file materi yang diupload oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi ini untuk Google Classroom gitu. Biasanya kalau untuk Google Meet kan terkait videonya biasanya yang menyedot kuota, sedangkan di sini jadi tergantung videonya seperti apa, apakah banyak videonya atau banyak pesertanya, itu juga akan mempengaruhi kuota. Nah, sedangkan untuk Google Classroom yang mempengaruhi kuota juga adalah file yang diupload. Jadi kalau filenya itu besarnya itu tidak terlalu besar, itu saya rasa tidak terlalu banyak kuota yang di-dot. Jadi itu kurang lebihnya. Jadi masing-masing memiliki peranan yang berbeda. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jika kita mengkombinasikan kedua ini, itu akan jadi semacam versi virtual dari kelas yang kita miliki di kehidupan nyatanya. Jadi biasanya saling terhubung satu sama lain seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ini bukan dua hal yang berbeda
berbeda cara seperti itu. Jadi mereka itu saling terhubung satu sama lain antara Google Meet. Jadi Google Meet itu untuk komunikasi langsungnya, Google Classroom-nya untuk komunikasi secara tidak langsungnya seperti itu. Ya, sampun Pak Wawan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan yang lainnya terkait Google Classroom, akan kami coba jawab sebisa kami. Monggo Bapak Ibu. Maaf Pak, saya mau nanya. Contohnya seperti saat sekarang ini menggunakan Google Classroom. Seperti saat kita meeting sekarang ini, HP saya itu sering panas, terus langsung mati otomatis. Jadi kalau seandainya kita mengadakan Google Classroom untuk pembelajaran, ini sepertinya merupakan kendala, Pak. Terus bagaimana mengatasinya, Pak? Terima kasih. Mungkin yang membuat, menurut saya, yang membuat HP panas itu kemungkinan karena Ibu sekarang itu sedang mengakses Google Meet-nya. Jadi kan karena sedang melihat video seperti itu. Jadi daya baterai itu lebih banyak terserapnya di sana. Jadi itu yang membuat panas. Nah, sedangkan untuk Google Classroom ini jadi semacam aplikasi biasa yang ada di HP Bapak Ibu. Jadi bisa dibuka sewaktu-waktu saja. Jadi tidak harus saat kita menggunakan Google Meet dengan siswa, kita sembari membuka Google Classroom. Itu tidak harus. Jadi Google Classroom itu bisa saat kapan saja, jadi tidak harus saat kelas berlangsung melalui Google Meet, jadi bisa di luar itu juga seperti itu. Jadi bisa di luar rapat. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Soalnya dia tadi itu kan online-nya Pak, dia bisa dalam keadaan off. Ya. Ya, Google Classroom biasanya kasih, Pak. Kalau file-filenya sudah kita download sebelumnya, mungkin jawaban siswa sudah kita download itu, atau sempat kita buka sebelumnya, nanti biasanya kalau yang lewat smartphone itu otomatis bisa dibuka walaupun saat HP kita offline. Jadi tidak ada koneksi internet, biasanya masih bisa mengakses akhirnya. Jadi yang penting sudah sempat dibuka, sempat diunduh sebelumnya, itu nanti tinggal diakses saja secara offline. Seperti itu. Jadi itu kelebihan lainnya dari Google Classroom yang di smartphone seperti itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Dan minta maaf saya keluar masuk karena HP saya panas dingin Pak. Tidak apa-apa Bu. Silakan ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain terkait Google Classroom, atau mungkin masih ada pertanyaan terkait Google Meet juga. Kalau kami bisa jawab sekarang, kami akan jawab karena ini pertemuan hari ini adalah pertemuan pemanfaatan teknologi yang kedua ya. Jadi pemanfaatan teknologi ada 3 pertemuan, itu yang ketiga nanti akan di penghujung ya, minggu ke-11 kalau kita hitung, tidak dihitung tanggal 20 Agustus yang adalah tanggal merah tahun baru Islam Hijriah. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Kalau memang tidak ada, ini saya tunggu sebentar dulu kalau masih ada yang mau bertanya. Oh, itu dari Pak Made Tantrawan ya, dibuat di Classroom-nya Pak Wawan ya. Kalau ada yang ingin bertanya bisa lewat sana, jadi tidak harus sekarang. Kalau memang belum punya pertanyaan sekarang ya mungkin nanti saat punya pertanyaan bisa langsung bertanya di Classroom ini yang sudah cukup banyak tadi Pak Wawan ya. Yang mungkin coba saya lihat anggotanya. Ini sudah ada 21 siswa nih. Sudah cukup banyak dari Bapak Ibu guru yang sudah bergabung di Google Classroom, pelatihan Google Classroom nama kelasnya ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih Pak Wawan, terima kasih Bapak Ibu guru semua yang sudah hadir dalam pertemuan PKM hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa berguna untuk kelas kita semester besok dan semester-semester berikutnya. Amin. Amin. Oke, sekian dari saya, dari kami. Kita bertemu lagi minggu depan di PKM yang bukan pemanfaatan teknologi, jadi yang terkait hot. Kalau tidak salah minggu depan materinya adalah problem solving strategi. Pematerinya adalah Bapak Dr. Budi Surojo. Terima kasih. Insyaallah. Acara hari ini dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
ketemu minggu depan Bapak Ibu nggih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.